Pemirsa Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO Polres Indramayu menjadi mimpi buruk bagi para perekrut calon pekerja migran Indonesia atau TKW ilegal. Pasalnya, sejak dibentuk pada 5 Juni lalu, sebanyak 3 orang tersangka langsung berhasil dibekuk oleh polisi. Tersangka terdiri dari 1 orang perempuan berinisial DS berusia 30 tahun dan 2 orang laki-laki berinisial ES 45 tahun dan T 46 tahun. Kapolres Indramayu AKBP M. Fahri Siregar mengatakan, mereka diketahui melakukan pengiriman TKW ilegal ke negara Uni Emirat Arab. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Handika Rahman dari Tribun Cirebon. Baik, terima kasih rekan Sarah bahwa benar ya, Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang baru saja dibentuk oleh Polres Indramayu menjadi mimpi buruk ya bagi para perekrut calon pekerja migran atau PMI ilegal ya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pasalnya, sejak dibentuk pada 5 Juni lalu, memang sebanyak 3 orang tersangka langsung berhasil dibekuk oleh polisi terdiri dari 1 orang perempuan berinisial DS 30 tahun dan 2 orang laki-laki lagi berinisial ES 45 tahun serta T 46 tahun. Kapolres Indramayu mengatakan mereka diketahui melakukan pengiriman TKW ilegal ya ke negara Uni Emirat Arab. Korbannya adalah Denah, 33 tahun, warga Desa Pranggong, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mirisnya, akibat perbuatan pelaku, korban diketahui juga mendapat perlakuan kasar dari majikannya saat bekerja di Uni Emirat Arab. Selain itu, korban juga mengalami luka ya pada tangan kirinya karena terjatuh dari tangga lantai 2 rumah majikannya tersebut. Saat ini, korban bahkan terancam mengalami cacat permanen pada tangan kirinya tersebut. AKBP M. Faris Siregar mengatakan kasus TPPW sekarang ini memang sudah menjadi perhatian penuh ya dari Kapolri. Jajaran Polres Indramayu pun berkomitmen penuh untuk membongkar semua kasus-kasus TPU yang marak terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di sisi lain, disampaikan oleh Kapolres, para pelaku yang saat ini sudah berhasil diamankan diketahui juga memiliki perannya masing-masing. Seperti tersangka DS itu berperan sebagai petugas lapangan yang mencari korban ya. Kemudian tersangka T berperan sebagai sponsor dan tersangka ES berperan sebagai koordinator perekrut TKW di wilayah Kabupaten Indramayu. Untuk mengelabui korbannya, para pelaku ini diketahui juga memberikan iming-iming ya berupa uang fee sebesar 3 juta rupiah kepada korban agar mau diberangkatkan ke Uni Emirat Arab. Uang tersebut diketahui juga diberikan oleh pelaku kepada korban secara bertahap ya. Korban juga dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan akan menerima gaji sebesar 5 juta rupiah per bulannya. Namun rupanya ya setelah 3 bulan bekerja, korban tidak kunjung dikaji dan baru pada bulan keempat tersebut korban akhirnya mendapat gaji. Hanya saja gaji yang diberikan kepada korban hanya sebesar 1.200 dirham atau sekitar 4,5 juta rupiah saja ya. Nominal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya dijanjikan oleh pihak sponsor. Eh, sebe- untuk diketahui ya, Dayana ini diketahui diberangkat oleh pihak sponsor ke Uni Emirat Arab pada Januari 2022 kemarin untuk menjadi asisten rumah tangga. Namun di sana Dayana memang mendapat perlakuan tidak mengenakan ya oleh pihak majikan hingga akhirnya mengalami cedera. Eh, Pihak keluarga yang merasa khawatir kemudian meminta Dayana untuk secepatnya pulang ke Indonesia. Pak suami Dayana diketahui juga harus berhutang ke sana ke sini untuk mencari dana untuk pemulangan Dayana tersebut. Diketahui biaya pemulangan itu sebesar 20 juta rupiah ya. Dan semua biaya pemulangan diketahui juga dibayarkan sepenuhnya oleh pihak keluarga. Dalam hal ini, pihak keluarga pun mengaku trauma ya atas kejadian yang menimpa dari Dayana, mengingat tujuan Dayana sendiri berangkat ke luar negeri diketahui untuk memperbaiki taraf hidup atau ekonomi, namun justru sebaliknya karena menjadi korban TPPO, ia kini harus menderita sakit ya atau cedera pada tangan kirinya hingga terancam cacat permanen. Demikian laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Saya dikembalikan lagi ke studio.
Baik, terima kasih rekan Handika Rahman dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun keterangan dari Kapolres Indramayu, AKBP M. Fahri Siregar. Kita peroleh dari proses penyidikan terorganisir, ya. Ini kita masih mendalami, ya, berapa kali mereka melakukan perebutan pekerja migran Indonesia ini secara ilegal. Karena dari hasil penggeledahan yang kami lakukan di rumah IS, ternyata kami temukan beberapa paspor. Dan ini yang akan kita dalami, dan berdasarkan dari keterangan korban bahwa memang melibatkan beberapa orang lain yang tidak hanya 3 dari tersangka ini, karena ada suatu tempat yang diduga sebagai tempat penampungan. Kita akan bergerak terus untuk mengembangkan kasus ini. Perusahaan penyalurnya gimana, Dan? Kita akan kembangkan sampai sana. Ada berapa tersangka komandan? Sampai saat ini 3 tadi yang saya sebutkan. Jadi 1 DS sebagai petugas lapangan, terus TR sebagai sponsor, dan juga IS sebagai korlap yang ada di Kabupaten Indramayu. Dari IS Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.